Salam buat Bapak Ustadz Abu, Ustadz Pai, Ustadz Dahlan, Salam Pak Rifai juga. sama Pak Erwin, Ustadz semua, Adil, insyaallah semua. dan semuanya. Ustadz Erwin anak piara. Ini Al-Mahabah, ada istimewa, ada istimewa. Allah membuat tampil yang luar biasa dengan dunia seandainya di seluruhnya dijadikan emas. Jangan dulu pikirkan bagaimana dunia ini menjadi emas. Kita perhatikan satu pohon, hadirin yang mulia. Ini satu pohon beratnya bisa sampai pada 300 kintal atau bahkan sampai 1 ton. Maka perhatikan ini akarnya. Mungkin akarnya bisa berat sampai 20 kilo. Seandainya ini akar dijadikan emas dan kemudian emas itu dijadikan milik satu orang di Ciamas, maka otomatis orang tersebut menjadi orang terkaya di Ciamas. Dan kemudian jika batangnya, daunnya, rantingnya seluruhnya dijadikan emas, dimiliki oleh satu orang Bogor, yang beratnya 1 ton itu emas, otomatis, Masya Allah, orang tersebut menjadi orang terkaya di Bogor. Dan jika ini Bogor, Allah jadikan seluruhnya menjadi emas, dimiliki oleh satu orang, maka otomatis orang tersebut menjadi orang terkaya di seluruh dunia. Allahu Akbar. Allah membuat perumpamaan yang luar biasa. Seandainya ini seluruh dunia, yang mana laut dijadikan emas, daratan dijadikan emas, gunung-gunungnya dijadikan emas, seluruh yang ada di dalamnya dijadikan emas, dimiliki oleh satu orang, dijadikan tebusan untuk orang kafir agar tidak mendapatkan azab Allah, maka tertolak daripada tebusannya. Ternyata Masya Allah, kenapa ini nggak bisa ditebus dengan nilai yang sangat mahal orang kafir? Ternyata orang kafir sederhana, matinya nggak bawa iman. Tapi ajib, hadirin yang mulia, satu orang Islam yang memiliki iman di dalam hatinya walaupun sebesar zarah, apa kata Nabi? Maka itu akan ditukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Allah. Ya Allah. Ini kadang-kadang kita nggak paham dengan nilai iman, hadirin yang mulia. Ada satu orang diberikan 1 kilogram emas, pasti dia otomatis senang. Senangnya bukan main. Harga 1 gram emas sekarang sampai 500-600 ribu, apalagi 1 kilo. Maka dia senangnya luar biasa. Tapi akan ada jauh orang yang lebih senang ketika seseorang diberikan pabrik emas. Dia bisa membuat produksi emas. Tapi Masya Allah, ajib, Pak. Ini iman diumpamakan seperti emas. Orang yang diberikan iman haruslah dia senang dengan iman yang sebesar zarah, karena akan ditukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberikan pabrik emas? Harus seperti apa dia senangnya? Masya Allah, hari ini saya saksikan ibu-ibu, bapak-bapak, Allah telah berikan pabrik emas kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa pabrik daripada iman? Seperti halnya pabrik emas tadi. Iman tadi seperti emas yang 1 kilo. Dan pabrik emas ini lebih luar biasa. Iman itu Masya Allah kecil, tapi ada yang lebih besar diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu pabrik iman. Apa pabrik iman? Dakwah, hadirin yang mulia. Maka haruslah bapak-bapak dan ibu-ibu ini bersyukur bisa keluar 3 hari di jalan Allah untuk mendakwahkan ini agama. Sehingga benarlah apa kata para ulama. Masya Allah, ini para dai ini Masya Allah, setiap langkahnya diiringi daripada doa 70.000 malaikat. Ruhnya membawa 70.000 ruhnya malaikat. Kesannya berbeda, hadirin yang mulia, dan akan dijadikan asbab hidayah untuk seluruh alam. Pengorbanan dalam usaha agama sekecil-kecil pun pengorbanan, maka hadirin yang mulia, ini akan menjadi asbab hidayah. Gak perlu tahu kita di mana Allah menurunkan hidayah. Gak perlu tahu Allah memberikan hidayah kepada siapa saja. Gak perlu tahu kapan turunnya hidayah. Yang penting kita dakwah saja, kita doa saja, kita risau saja. Karena usaha dakwah, hadirin yang mulia, adalah usaha yang pasti di atas kepastian. Kalau kita pagi-pagi lihat sinar matahari, walaupun dia istiqomah terbit di timur, tapi kadang-kadang sinarnya nggak muncul kehalangin awan. Tapi usaha dakwah, hadirin, niat keluar untuk dakwah, 1 jengkalnya keluar dari rumah, maka itu udah jadi asbab hidayah. Saking pastinya usaha dakwah. Maka luar biasa.
Usaha yang diberikan kepada orang-orang mulia hari ini telah diwariskan kepada kita. Orang-orang yang hina yang Allah angkat derajatnya dan Allah muliakan dalam kerja atas usaha agama hadirin. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting daripada kita bagaimana merisaukan ini umat, karena kepahaman daripada agama tidak bisa datang dari ilmu saja hadirin. Orang tua kita sering sampaikan, Masya Allah, untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, kadang-kadang orang terjebak dengan mata saja. Untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, dibutuhkan dua sinar. Yang pertama sinar dari luar, yang kedua sinar dari dalam. Artinya apa? Kalau sinar dari luar, yaitu pentingnya ada sinar matahari kalau siang hari. Kalau malam, perlu sinar daripada lampu. Maka otomatis tempat-tempat yang gelap kena sinar, maka akan terlihat. Tapi syaratnya ada sinar yang kedua. Apa sinar yang kedua? Yaitu syaratnya adalah mata kita sehat dan dalam keadaan terbuka. Baru kita bisa melihat. Kalau cuma satu faktor saja ada sinar daripada luar, maka kita masih belum bisa melihat apa-apa. Begitu banyak, Masya Allah, orang yang memiliki bola mata, tapi Allah cabut sifat penglihatannya. Walaupun sinarnya banyak, dia punya kedua bola mata, tapi jika matanya tertutup, tetap nggak bisa lihat apa-apa. Ataupun orang yang mempunyai sinar keduanya saja, matanya sehat dalam keadaan terbuka, maka dekat dia, simpan dalam keadaan ruangan yang gelap, maka otomatis dia nggak akan melihat apa-apa, walaupun punya bola mata dan sehat. Artinya harus ada dari sinar daripada luar, kemudian sinar dari dalam. Maka dengan seperti itu kita bisa melihat dan memahami keadaan di sekitar kita. Begitupun untuk memahami ini agama, kata para ulama. Masya Allah, untuk memahami agama dibutuhkan juga dua sinar. Sinar dari luar dan sinar dari dalam. Sinar dari luar udah ada Al-Quran dan hadis, diterangkan oleh para ulama, tapi nggak cukup. Diberikan pengetahuan Al-Quran dan hadis, tiba-tiba paham agama, nggak cukup. Para misionaris dibekali oleh para dosen-dosen mereka di luar negeri, apa? Belajar Al-Quran. Bahkan ada yang hafal daripada 30 juz Al-Quran beserta terjemahannya. Tapi kenapa mereka nggak masuk Islam? Karena sinar yang keduanya tertutup. Apa sinar yang kedua? Mata hati mereka tertutup dan sakit. Maka untuk memahami daripada agama hadirin, penting belajar Al-Quran, penting belajar hadis.